Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya mengawali pidato, izinkan saya membawakan satu pantun. Bilang cakep ya. Adik menangis meminta mainan. Cakep, Melihat iklannya di dalam koran. cakep. Jika teman-teman tidak keberatan, izinkan saya untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soeharto, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 056047404, domisili Kutai Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan satu topik yang sangat relevan dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, pernahkah terpikir saat kita sendirian, terlintas dalam benak kita, bagaimana sih cara orang yang terlihat biasa saja, dalam nilai dan target pun biasa saja, tapi mengapa bisa sukses lebih cepat daripada kita? Nah, teman-teman, setelah saya telusuri lebih lanjut, saya perdalam semua ilmu-ilmu yang ada dalam artikel-artikel, akhirnya saya menemukan satu kunci kesuksesan itu. Mau tahu atau tidak? Mau Mau atau mau? banget. Nah, rupa-rupanya teman-teman, jika kita ingin sukses, kita tidak hanya membutuhkan sebuah nilai akademik belaka, tetapi kita juga memerlukan yang namanya soft skill dalam berkomunikasi, bekerja sama dengan tim, serta kepercayaan diri kita. Oleh karena itu, teman-teman, saya telah merangkum semua materi-materi itu, semua rahasia-rahasia itu dalam pidato yang saya akan sampaikan, yang saya beri nama pengembangan soft skill untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di era digital. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita sekarang hidup di era digital, era di mana sebuah perubahan dan tantangan semakin besar, era di mana sebuah teknologi semakin berkembang dengan sangat cepat, dan era di mana pekerjaan semakin kompetitif. Oleh karena itu, kita harus dapat bersaing di era ini dan meraih kesuksesan itu. Untuk meraih sebuah kesuksesan itu, kita tidak hanya membutuhkan semua hard skill atau keterampilan teknis, tapi kita juga memerlukan yang namanya soft skill atau keterampilan non teknis. Apa itu soft skill, teman-teman? Ada yang tahu? Tidak. Baiklah, teman-teman. Soft skill adalah sebuah keterampilan yang berkaitan dengan kepribadian kita, perilaku kita, dan cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam bersoft skill juga memiliki unsur-unsur tertentu agar bisa berjalan dengan lancar. Mau tahu atau tidak unsur-unsurnya? Mau atau mau? Nah, unsur-unsur tersebut diantara lain yang pertama, 1. Komunikasi. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, efektif, dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, menghargai perbedaan pendapat, serta menjalin hubungan yang baik. 3. Kreativitas. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif, berpikir out of box, serta dapat menemukan solusi yang konvensional. Keempat, pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, serta mampu menemukan solusi yang efektif dan efisien. Kelima, berpikir kritis. Kemampuan untuk mengevaluasi, mengidentifikasi informasi secara objektif, mempertimbangkan dari semua sudut pandang, serta dapat membuat keputusan yang rasional. Sedikit cerita, teman-teman. Pernah ada seseorang bertanya kepada saya, memang soft skill itu begitu penting ya di pasar global? Kemudian saya menjawab, ya penting lah, pakai nanya. Mengapa demikian? Karena yang pertama, World Economic Forum dalam The Future of Jobs Report 2023 mengidentifikasi bahwa soft skill termasuk keterampilan yang semakin penting di pasar global. Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tidak hanya mencari kandidat-kandidat yang memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memerlukan keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Kedua, LinkedIn secara rutin juga merilis nama-nama keterampilan yang paling banyak dicari oleh perusahaan, dan soft skill selalu masuk dalam daftar teratas.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan menyadari bahwa soft skill adalah kunci kesuksesan untuk membangun produktivitas, inovasi, serta kepuasan karyawan. Yang ketiga, menurut riset dari Harvard University, Carnegie Foundation, serta riset Stanford Research Center menunjukkan bahwa 85% kesuksesan profesional itu berasal dari soft skill dan hanya 15% saja yang berasal dari keterampilan teknis. Dalam riset ini menegaskan kepada kita semua bahwa soft skill memiliki peran yang sangat-sangat besar bagi kita untuk dapatkan kesuksesan di dalam dunia kerja. Teman-teman yang saya banggakan, bagaimana sih cara mengembangkan soft skill kita sebagai mahasiswa? Mungkin yang pertama, 1. Kita bisa aktif dalam berorganisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Organisasi dan kegiatan kampus adalah wadah yang sangat tepat untuk kita melatih soft skill seperti kepemimpinan, berkomunikasi, dan bekerja sama. Kedua, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar. Banyak pelatihan dan seminar yang menawarkan program pengembangan soft skill dalam metode interaktif dan menyenangkan. Ketiga, kita bisa mencari pengalaman magang atau volunteer. Pengalaman magang atau volunteer dapat memberikan kita kesempatan untuk menerapkan soft skill di dunia nyata. Keempat, kita bisa membaca buku dan artikel. Banyak buku dan artikel sekarang yang memberikan tips dan strategi untuk mengembangkan soft skill dengan cara mandiri. Kelima, kita bisa meminta pendapat dari orang lain. Ulasan atau pendapat dari teman, dosen, ataupun teman kerja, kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita dalam hal bersoft skill. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pengembangan soft skill adalah investasi yang sangat-sangat besar bagi kita untuk meraih kesuksesan di masa depan nanti. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan soft skill yang baik adalah investasi yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Dikarenakan dengan kita memiliki soft skill yang baik, kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan di era digital agar kita bisa sukses meraih karir. Oleh karena itu, marilah kita mulai mengembangkan soft skill kita mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunggu hari esok, jangan tunggu minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Lakukanlah sekarang. Marilah kita manfaatkan waktu kita di dalam kampus maupun di luar kampus untuk melatih dan meningkatkan soft skill kita agar lebih baik. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang, karena perubahan dan tantangan di era digital ini semakin terus berkembang. Oleh sebab itu kita harus siap untuk menghadapinya. Mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya bawakan. Semoga pidato saya bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang. Sebelum saya menutup pidato saya, izinkan saya membawakan satu pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Cukup sekian pidato kami. Kalau rindu bisa hubungi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.